Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'ama bi nikmati iman wal islam wa anzala hadzal qur'an bima sifa fi sudurin nas wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah asluha sabitu wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha hinim bi'ithni rabbiha wa yadribullahu al-amthala linnasi la'allahum yatadzakkarun. Surat Ibrahim ayat 24 dan 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ini, Allah membuat sebuah perumpamaan. Tidakkah kamu perhatikan kata Allah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat sebuah perumpamaan kalimat thayyibah. Kasajaratin thayyibah. Jadi kalimat thayyibah itu Allah ibaratkan, amsalkan dengan sebuah pohon yang baik. Apa itu pohon yang baik? Allah jelaskan, asluha sabit. Asluha sabit wa far'uha fis sama. Akarnya teguh menghunjam ke dalam bumi, wa far'uha fis sama. Batang dan cabang atau rantingnya menjulang ke langit. Lantas perumpamaan itu Allah lanjutkan di ayat 25-nya. Tu'ti ukulaha kullahinim bi'izni rabbiha. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Wa yadribullahu amthala linnasi la'allahum yatadzakkarun. Allah membuat perumpamaan itu, ya, Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka senantiasa mengingat Allah atau senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat akan keimanannya juga bisa, senantiasa mengingat Allah juga bisa dimaknai ke sana. Jemaah sekalian, jamaah salat zuhur rahimakumullah. Banyak orang yang ketika menjadi seorang muslim tapi dia tidak bisa menjalani keislamannya secara utuh atau secara sempurna. Kenapa? Karena ia terhenti pada aspek keyakinan, terhenti keimanannya itu pada aspek keyakinan saja. Atau lebih kita kenal secara umum, keislamannya, keimanannya itu hanya terhenti sebatas identitas. Saya muslim, saya beriman, saya yakin kepada Allah yang mencipta, yang memberi rezeki, yang mengatur dan seterusnya, yang mendatangkan musibah, yang menyembuhkan yang sakit dan seterusnya. Terhenti sampai sebatas keyakinan itu. Padahal hadirin sekalian, Rasulullah ketika menyebut parameter keimanan seorang muslim, maka Rasulullah menyebutnya dalam banyak hadis, ya. Kami coba misalnya satu hadis ketika Rasulullah menyebutkan al-muslimu. Seorang muslim itu adalah apa? Man salimal muslimun min lisani wal yadi. Jadi seorang muslim itu kata Rasulullah adalah barang orang muslim adalah orang yang muslim yang lain itu selamat darinya, baik dengan lisannya maupun tangannya. Jadi seorang muslim itu adalah seorang yang muslim yang lain selamat darinya, baik dari lisannya maupun dari tangannya. Yang dia mampu menyelamatkan itu. Atau yang lain, yang lebih dahsyat. Kami sebut dahsyat kenapa? Karena Rasulullah mengkaitkannya dengan keimanan kepada hari Allah dan hari akhir. Misalnya seperti ini. Ketika Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia memuliakan tamunya. Ini tamu. Jadi ukuran orang muslim itu tidak dilihat di sini adalah solatnya, keteguhan keyakinannya kepada Allahnya. Tapi yang Allah jadi alat ukur, benar nggak ia beriman kepada Allah dan hari akhir? Rasulullah menyebut di sini, fal yukrim dhaifah. Barang siapa yang ketika dia ada tamu, dia memuliakan tamu. Atau yang lain, hadis yang lain. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, fal yukrim jarrah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Berarti, jika seseorang tidak memuliakan tetangganya, atau tetangganya merasa tidak nyaman dengan adanya dia, baik dengan lisannya maupun dengan perbuatan tangannya, tetangganya tidak nyaman, ini ukuran dia tidak keimanannya kepada Allah dan hari akhir.
Dan di sini Rasulullah ketika tadi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Rasulullah tidak menyebut tamunya itu muslim atau tidak muslim, beriman atau tidak beriman, tak ya, orang sesuku atau tidak, sedaerah atau tidak. Tapi ketika ia bertamu ke rumahmu, hendaknya engkau muliakan tamumu. Itu ukuran bahwa Anda, bahwa dia, bahwa seseorang itu beriman kepada Allah dan hari akhir. Kita lihat hadis yang satu lagi misalnya ketika Rasulullah menyebutkan gini. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, kita tambah dengan yang beriman, khairun, sebaik-baik manusia itu adalah yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Nah, kita lihat ukuran orang mulia dan baik menurut Allah. Kalau tadi kacamatanya Rasulullah menyebut siapa itu orang beriman yang baik itu, mendefinisikan seorang muslim yang baik itu adalah orang yang orang lain itu selamat dari lisan dan tangannya, yang dia memuliakan tamunya dan ia memuliakan tetangganya, menghormati tetangganya, menolong tetangganya, membahagiakan dan seterusnya. Dan yang tadi Rasulullah sebut adalah barang siapa yang paling baik di antara manusia itu adalah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Nah, kita lihat ketika Allah berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Di ayat ini Allah menyebut orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Kita coba rinci takwa ini di awal-awal Al-Baqarah biar enggak terlalu panjang kita melebarnya. Kita lihat Allah merinci siapa tuh orang takwa. Ya, ketika Allah menyebut alam zalikal kitabul hudal lil muttaqin, siapa itu orang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Adalah orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Wa yuqimunas shalah, dan dia menjaga ibadah, mentaati Allah, beribadah kepada Allah, menyembah Allah. Yang ini kalau tadi di masalul ladina yunfikuna fisarra, masalul ladina yunfikuna kasajaratin kalimatan thayyibah asluha fis sama, ya, yang dia ada sabitu, ya, asluha sabitu wa far'uha fis sama. Imannya itu menghunjam kokoh di dalam dadanya, dan ya cabang dan batang dan cabangnya itu menjulang ke langit dan dia berbuah. Nah, Allah mengibaratkan orang yang menjelaskan orang yang paling mulia dan orang yang paling takwa. Siapa mereka yang bertakwa itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, yang beriman kepada yang gaib, berarti imannya kokoh menghunjam dalamnya. Yang berikutnya wa yuqimunas shalah, adalah orang-orang yang menegakkan ibadah, menjaga ketaatannya kepada Allah. Perambangnya di sini diwakili oleh mereka yang menegakkan salat. Wa yuqimu shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan orang yang memberi manfaat kepada orang lain di sini dimaknai dengan orang yang menafkahkan hartanya, ya. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Makna lain, orang yang hubungannya baik dengan Allah dan memberi manfaat kepada orang lain. Itu ukuran orang takwa menurut Allah di awal-awal Al-Baqarah. Nah, hadirin sekalian, sidang jemaah salat zuhur rahimakumullah, kita kembalikan ke tadi, al-muslimu man salimul muslimun min lisani wal yadi. Jadi orang muslim yang baik itu adalah orang yang selamat darinya, baik dari dengan lisannya maupun dengan perbuatannya. Nah, hadirin sekalian, yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kasajaratin thayyibah. Nah, kasajaratin, kalimat thayyibah itulah dua kalimat syahadat yang itu di mana lain dari keimanan. Iman itu harus menghunjam di dalam jiwa kita, kalbu dan jiwa. Berarti iman itu tidak tampak keluar, dia ada di dalam. Bukti kekokohan iman itu asluha sabit, melahirkan batang yang kokoh dan cabang yang menjulang ke langit. Itu makna lain, melahirkan ketaatan, penghambaan, ibadah yang langsung, yang hubungannya kaitannya dengan Allah. Baru Allah merebut yang ketiga adalah tu'ti ukulaha kulli hinim biizni rabbiha. Jadi ukuran orang muslim yang baik itu ibarat sebuah pohon yang dia menghasilkan buah atas seizin Tuhannya. Jadi orang beriman itu ada buah yang berikutnya, yang tadi itu buah dari keimanan al-muslimun, ya, al-man salimul muslimun bi min lisani wadia. Jadi buah dari iman seseorang itu bukan cukup terlihat dari imannya yang kokoh, ibadahnya yang bagus, tapi menghasilkan produk yang dirasakan oleh orang lain. Lisannya enak kalau ngomong, nyaman tetangganya, tidak tersakiti dengan perbuatannya, dan seterusnya.
dia bantu kalau susah dan seterusnya. Jadi ada buah dari keimanan itu menghasilkan kebaikan yang dirasakan oleh orang lain. Jadi ketika kita gabung khairun nas anfa'uhum linnas, dan Rasulullah menyebut man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarrah wa falyukrim dhaifah, yang dia memuliakan tetangganya, dia muliakan tamunya, dia baik ngomongnya, dan orang selamat dari perbuatan buruknya. Demikian barangkali yang dapat kami sampaikan. Jadi itulah sosok seorang muslim yang diibaratkan oleh Rasul Allah Subhanahu wa taala seperti pohon yang baik. Dia akarnya kokoh, pohonnya tinggi menjulang, dan dia menghasilkan buah. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.